Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Yuliani Nurul Insani dari kelas PGSD C 2020 dengan NIM 200102061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berupa makalah dengan judul Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Anak Sekolah Dasar. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang yang saya ambil dari judul tersebut adalah belajar merupakan sebuah proses perubahan di dalam bentuk kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, serta daya pikir. Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa. Namun, tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar karena perubahan tingkah laku akibat belajar. Pelaksanaan pembelajaran di kelas sering dirasakan membosankan bagi siswa, karena guru hanya memberikan pelajaran dengan satu cara, dan tidak heran apabila guru sedang menerangkan, siswa sering mengantuk dan kadang berbicara sendiri dengan teman yang lain. Untuk itu, diperlukan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Metode diskusi merupakan suatu alat yang digunakan dalam proses belajar dan sebagai bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode diskusi merupakan cara alternatif untuk menyampaikan berlangsungnya proses pembelajaran. Metode diskusi juga merupakan cara menyampaikan pelajaran di mana guru bersama-sama siswa mencari jalan untuk memecahkan sebuah persoalan yang dihadapi. Para siswa akan dihadapkan pada suatu permasalahan. Dari bermacam-macam kesimpulan, dikemukakan satu jawaban yang tepat serta logis melalui diskusi dan mempunyai argumentasi yang kuat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari makalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa saja bentuk dari metode diskusi dan pelaksanaannya di dalam kelas? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan diskusi? Yang ketiga, bagaimana peran guru dalam pembelajaran yang menggunakan diskusi? Yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi? Makalah ini juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui bentuk dari metode diskusi dan pelaksanaannya di dalam kelas. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah pelaksanaan diskusi. Yang ketiga, untuk mengetahui peran guru dalam pembelajaran yang menggunakan diskusi. Yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi. Adapun manfaat dari makalah ini yaitu sebagai berikut. 1. Diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, dengan adanya penulisan makalah ini mengenai penerapan metode diskusi, diharapkan dapat memperbaiki permasalahan pembelajaran yang dihadapi dan menambah wawasan serta keterampilan pembelajaran. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis serta lebih selektif dalam menemukan, mengolah, dan menggunakan sumber belajar untuk memecahkan masalah yang ditugaskan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pertama, bentuk-bentuk metode diskusi dan pelaksanaannya yang terdiri dari 1. Brainstorming. Brainstorming merupakan bentuk diskusi yang paling sederhana tetapi cukup efektif. Digunakan dalam 5-15 kelompok. Penekanan hasil pembelajarannya adalah tiap anggota kelompok saling menghargai pendapat, menumbuhkan percaya diri sendiri, dan mengembangkan ide yang ditemukannya dan dianggap benar. Metode ini memiliki beberapa langkah, diantaranya yang pertama, dimulai dengan pemimpin diskusi yang menyatakan masalah yang ingin dibahas. Yang kedua, memilih satu cara untuk merekam hasil diskusi, bisa menggunakan record atau 2 orang siswa sebagai penulis di papan tulis untuk menuliskan pendapat yang ingin dikemukakan. Yang ketiga, pemimpin diskusi meminta setiap anggota kelompoknya untuk mengemukakan pendapat. Yang keempat, setiap ide dicatat. Yang kelima, tidak ada kritik.
Yang kedua yaitu kelompok. Seperti nama metodenya, metode diskusi ini memiliki jumlah anggota kelompok 6 orang. Metode ini dikemukakan oleh J. Donald Phipps dari Michigan. Pengaturan tempat duduk tiap kelompok diatur sedemikian rupa untuk mengkondusifkan diskusi yang akan dilaksanakan. Berikut adalah tahap-tahap pelaksanaan diskusi kelompok. Yang pertama memilih ketua kelompok, yang kedua mengutarakan masalah yang dibahas, yang ketiga menetapkan waktu yang digunakan untuk diskusi 5-15 menit. Serta tugas guru adalah memilih topik, membuat kelompok kecil, memulai diskusi dan hanya melakukan pengamatan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah metode diskusi. Yang pertama, guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberi pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Yang kedua, dengan pemimpin guru, para siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih pemimpin diskusi, mengatur tempat duduk, ruangan, sarana, dan sebagainya. Yang ketiga, para siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Yang keempat, tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Yang selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran menggunakan metode diskusi. Pemimpin diskusi dapat dipegang oleh pengajar sendiri, tetapi dapat juga diserahkan pada pembelajar bila pengajar ingin memberi kesempatan kepada pembelajar untuk belajar memimpin. Perannya yaitu yang pertama, 1. Pemimpin sebagai pengatur lalu lintas. Sebagai seorang pemimpin, ia berhak untuk yang pertama menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kepada anggota. Yang selanjutnya yaitu menjaga agar tidak semua anggota berbicara serempak. Yang kedua yaitu pemimpin sebagai dinding penangkis. Yang terakhir, pemimpin sebagai penunjuk jalan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Setiap metode pembelajaran pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam metode diskusi adalah sebagai berikut. Kelebihan, yang pertama, siswa sudah belajar bermusyawarah. Yang kedua, belajar menghargai orang lain. Yang ketiga, mengembangkan cara berpikir. Kekurangan, yang pertama, kesulitan dalam menyimpulkan. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah pendapat serta pertanyaan siswa sering menyimpang dari pokok pembahasan. Dan yang paling terakhir adalah kesimpulan. Metode diskusi merupakan suatu alat yang digunakan dalam proses belajar dan sebagai bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode diskusi merupakan cara alternatif untuk menyampaikan berlangsungnya proses pembelajaran. Metode diskusi juga merupakan cara menyampaikan pelajaran di mana guru bersama-sama siswa mencari jalan untuk memecahkan sebuah persoalan yang dihadapi. Para siswa akan dihadapkan pada suatu permasalahan. Dari bermacam-macam kesimpulan, dikemukakan suatu jawaban yang tepat serta logis melalui diskusi dan mempunyai argumentasi yang kuat.